Masih di video Europe Trip. Setelah kemarin dari air terjun Rainfall yang ada di Swiss, sekarang kita menuju ke TTC yang berada di dalam wilayah negara Jerman. Perjalanan ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jaman. Karena masih Uni Eropa, lintas negara nggak pakai pemeriksaan paspor dan visa lagi, karena masih pakai visa yang sama, yaitu visa Schengen. TTC ini adalah sebuah danau di kawasan Black Forest, Jerman. Merupakan spot turis yang terkenal. Di sepanjang danaunya, ada satu kawasan yang banyak toko-toko, restoran, penyewaan kapal, dan tempat yang menjual jam kuku. Sekarang kita akan menuju ke sana. Di Black Forest ini tuh terkenal akan jam kukunya, karena pertama kali dibuat di sini pada abad ke-18. Jam kuku tuh apa sih? Itu loh, jam dari kayu yang setiap jam itu ada keluar burung yang bunyinya kuku, kuku. Itu. Kalau sekarang sih udah banyak desainnya, nggak harus burung yang keluar, walaupun masih disebut sebagai jam kuku. Jam kuku ini yang asli ada sertifikat keasliannya. Harganya juga nggak main-main, lumayan mahal. Tapi katanya sih, kalau jam kuku asli yang terawat itu, harganya makin lama akan makin mahal di antara kolektornya. Di sini kita akan dibawa ke toko yang menjual jam kuku dan dijelaskan sedikit. Ini adalah sebagian dari penjelasannya. Kuku Kloppenso yang ada di Black Forest atau di ciri khasnya dari Jerman. Nah, pada saat pertama kali jam kuku klop itu ditemukan pada tahun 1940. Awalnya jamnya hanya jarum satu dan pemberatnya menggunakan batu seperti ini. Iya. Satu jam ini memakan waktu sekitar sampai ada yang 6 bulan untuk 1 jam. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, jadi jamnya seperti ini awalnya. Terus nanti dia di kayunya setelah dikeringkan, nanti dia didesain seperti ini. Setelah jadi, nanti awalnya tuh masih baru musiknya berjalan. Dia memang rantainya panjangnya. Iya. Nah, untuk dia topinya berwarna hitam. Iya. Iya. Dan ini harus diputus searah jarum jam untuk sampai 3. Nah, 30 menit, 1 jam. Jadi dia loncengnya, nanti dia berjalan dengan musiknya. Tetap 3 bandul. Dia turun sendiri. Nah, kalau yang di kalau yang ini namanya jam Romeo Juliet, karena ini nanti dia bakal naik sendiri. Iya. Jadi kayak dia tidak direstui oleh keluarganya di bapaknya, jadinya nanti dia naik ke atas sendiri. Disebutnya jam Romeo Juliet. Oh, balok gitu. Iya. Sampai dimari ke buku. Itu pakai baterai yang Iya. A1. Ini. Nah, untuk yang baterai bandulnya hanyalah sebuah hiasan. Jadi tidak usah ditarik karena dia kayu, bisa dicoba, ada yang plastik, ada yang kayu. Kalau yang ini besi. Gimana setelah mendengar sedikit penjelasannya? Lumayan ya, karena kesini jadi tahu sedikit tentang jam kuku. Siapa tahu ada yang tertarik koleksi?
Setelah melihat tur jam kuku, lalu kita ada waktu bebas untuk belanja, makan siang, ambil foto, jajan. Lalu setelah itu kita pun melanjutkan perjalanan ke lokasi selanjutnya. Dari TTC Jerman, kita menuju ke Metz yang ada di wilayah negara Prancis. Perjalanan menempuh waktu sekitar 4 jam. Lumayan pegel juga. Waktu toilet break di pom bensin, kita jajan dan mencoba snack-snack. Ini dia beberapa jajanan yang kita coba, dan ada juga jajanan yang kita coba di sebelum-sebelumnya tapi lupa ditampilkan. Jadi sekalian aja di sini ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngikutin dari awal dan bertanya-tanya, kenapa sih kita cepet banget di satu tempat? Ini karena kita ikut rombongan tur. Nah, rombongan turnya ini memang berangkat dari Indonesia, tapi kita ketemu di Itali. Jadi dari Itali kita baru berangkat jalan bareng rombongan tur. Nah, kalau ikut tur itu kan memang seperti ini, semua itinerary-nya sudah set. Jadi kita harus ikutin semuanya. Enaknya adalah kalau misalnya jalan bareng rame-rame, bareng keluarga, apalagi ada orang tua, itu enak karena transportasi dan hotel tuh semua udah di-arrange, jadi kita tinggal terima bersih aja. Nggak enaknya adalah ya karena udah set, jadi suka nggak suka semuanya kita harus ikutin. Kalau misalnya mau tahu lebih detail tentang Europe Trip kali ini, bisa ke playlist, itu ada di playlist Eurotrip 2023. Itu semua video Europe Trip kali ini akan dimasukin ke playlist itu, jadi nggak akan ada yang ketinggalan. Jadi bisa dilihat ya, karena Europe Trip kita kali ini mix, jadi ada yang jalan sendiri, lalu bareng rombongan tur, lalu pisah lagi jalan sendiri lagi. Kita kembali ke Metz. Metz adalah sebuah kota di utara Prancis yang berdekatan dengan perbatasan Prancis, Jerman, dan Luxembourg. Merupakan salah satu dari kota tertua di Eropa karena sejarahnya bisa ditelusuri sampai lebih dari 2000 tahun ke belakang. Di sini sebenarnya kita juga cuma numpang tidur aja, sempat jalan-jalan sekitaran hotel sebentar, lalu makan malam. Keesokan harinya sudah berangkat lagi. Jadi di sini memang nggak banyak explore, walaupun kayaknya seru untuk dijelajahi karena banyak arsitektur menarik. Sampai di Metz, kita langsung dibawa ke hotel. Jadi kita turunin barang dulu, check-in hotel, baru setelah itu kita jalan-jalan sekitaran hotel sebelum gelap. Ini sebenarnya udah sekitaran 6:30, tapi memang masih terang. Dan hotel kita letaknya juga di kota tuanya, bagian dari kota tua. Jadi memang sekeliling bangunannya terlihat tua karena memang ya ini bagian dari kota tuanya. Setelah taruh koper, nggak sempet untuk buka atau bersih-bersih dulu, kita langsung keluar lagi untuk ngejar sebelum gelap. Kotanya, bagian dari kota yang kita jalani ini sepi ya, bersih sih, tapi lowong dan banyak toko yang tutup. Nggak tahu memang karena jamnya, harinya, atau memang gimana, nggak terlalu ngerti juga. Waktu itu rombongan kita adalah rombongan teramai yang ada di jalan itu. Setelah jalan nggak begitu lama, kita sampailah di Katedral Metz. Katedralnya ini sayangnya bagian sayapnya ada yang lagi direnovasi. Dulu Katedral Metz ini dibangun pada awal abad ke-14, jadi memang sudah tua juga katedralnya dan merupakan katedral dengan langit-langit tertinggi ketiga di Prancis.
Dari katedral, kami jalan-jalan sebentar dan ambil foto di sekitaran situ. Lalu setelah gelap, kami pun mencari makan malam. Kami menemukan restoran Chinese food yang lumayan enak dan harganya juga lumayan oke. Ini adalah makanan Chinese food pertama yang rasanya oke di trip kali ini. Setelah selesai makan malam, kami pun kembali ke kamar dan beristirahat. Besok kita akan melanjutkan perjalanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tambahan, by the way, ini kamarnya lucu karena setelah pintu depan ada toilet, lalu setelah itu ada pintu lagi yang di dalamnya itu ada tempat tidur dan segala macamnya. Dan juga di hotel ini saya ketinggalan kacamata hitam yang baru aja dibeli. Oh, sedih banget deh kalau inget.